Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan pembahasan materi tentang macam strategi dalam mata kuliah manajemen konflik dan strategik. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu saya Nisa Triatnasari, 2 Nurlailatul Farikah, 3 Putri Widianirum, dan 4 yaitu Putri Ismah Tutik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang contoh kesinambungan antara strategi terhadap pengembangan misi dan tujuan. Terlebih dulu kita harus mengetahui pengertian dari strategi. Strategi yaitu berasal dari kata stratogos dalam bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari stratos dan ego yaitu pemimpin. Adapun pengertian lain dari kata strategi yaitu suatu seni yang menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang menguntungkan. Strategi juga dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dianggap lingkungan tersebut penting, di mana tindakan tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar. Jadi pada dasarnya strategi itu merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Apabila sudah mengetahui pengertian dari strategi, maka selanjutnya yaitu contoh kesinambungan antara strategis terhadap pengembangan suatu misi atau tujuan. Adapun contoh tabel yang terdapat dalam makalah dapat dilihat masing-masing. Tabel tersebut merupakan strategi keuangan untuk pengembangan misi yang terdapat pada poin 5. Nah, poin 5 tersebut adalah komitmen terhadap kontinuitas usaha dengan menjabarkan tujuan, salah satunya yaitu dengan efisiensi biaya. Sehingga contoh strategi keuangan salah satunya adalah untuk membatasi pengadaan logistik untuk barang supplier atau komplementer, sehingga taktik yang digunakan atau dijalankan dengan mengeprint atau menggunakan kertas bekas dan untuk suatu pekerjaan yang sifatnya belum fix, belum final atau belum selesai. Begitupun seterusnya untuk penjelasan mengenai tabel yang ada di makalah. Mungkin cukup itu penjelasan dari poin yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategis dalam struktur organisasi. Dalam tingkatan level dalam struktur organisasi, pada saat melakukan manajemen strategis ada pun macam-macamnya. Yang pertama ada strategi korporat, yaitu strategi yang dilakukan oleh leader yang mempunyai wewenang paling tinggi dan siap bertanggung jawab dalam rencana jangka panjang, sehingga dalam mencapai alokasi sumber daya, visi, tujuan, dan tangannya. Yang kedua ada strategi bisnis, yaitu strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memegang unit profit, seperti anak perusahaan. Usaha meliputi keputusan bersaing. Produk harus memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama ada faktor eksternal yang berkaitan dengan customer dan market. Yang kedua, identifikasi pesaing. Dan yang terakhir sebagai profit center yang memperhatikan profit center yang lain. Yang tugasnya berbeda, seperti yang satu meningkatkan laba, maka yang satu meningkatkan pangsa pasar. Strategi yang terakhir yaitu strategi fungsional yang memiliki tujuan jangka pendek pada fungsi organisasi, seperti memegang keuangan, sumber daya, penelitian, dan pengembangan, dan lain sebagainya. Sekian dari saya.
Saya Putri Vidyaningrum 40119152 akan menjelaskan mengenai macam strategi secara umum. Yang pertama, ini di sini ada strategi pengembangan. Strategi pengembangan adalah strategi di mana perusahaan sedang dalam fase jaya-jayanya, dalam fase memiliki peluang yang banyak dan sedang dalam fase memiliki ide-ide yang cemerlang. Nah, pada fase ini para pengusaha membuat upaya-upaya agar bisnisnya berjalan dengan lancar. Nah, ada beberapa varian dari strategi pengembangan. Salah satunya adalah penambahan jumlah. Penambahan jumlah cenderung memperbanyak kerjasama seperti mitra bisnis, partner konsumen, dan marker. Selain itu, perusahaan membangun atau memperbanyak sumber daya manusia dalamnya. Nah, selain penambahan jumlah, ada juga penambahan fungsi. Penambahan fungsi ini seperti memperbanyak fasilitas, gedung, cabang, outlet, usaha-usaha, dan sebagainya. Selain memperbanyak gedung atau outlet, dalam artian cabang diperbanyak oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada perluasan distribusi pemasaran. Yang di sini ada peran 4P, product out, price, place, and promotion. Nah, dengan cara yang pertama, pengembangan produk atau inovasi. Nah, pada pengembangan produk inovasi ini, pengusaha berlomba-lomba kepada para pesaing menciptakan produk yang menarik dan merebut minat konsumen. Nah, yang kedua, ada permainan harga. Para pengusaha harus pintar-pintar mengotak-atik harga agar konsumen tertarik. Nah, selanjutnya di sini ada strategi stabilitas. Strategi ini lebih pada tindakan mempertahankan kriteria yang sudah ada. Maksudnya siup yang sudah ada ini dipertahankan, produktivitasnya, kreativitasnya mempertahankan. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena si pengusaha sudah tidak fokus lagi pada tujuan utamanya. Jadi dia fokus kepada aliran perputaran perekonomian seperti memperbanyak investor dan lain-lain, sehingga mengesampingkan tujuan utamanya. Nah, selanjutnya ada strategi yang sudah ada ini dipertahankan, produktivitasnya, kreativitasnya mempertahankan. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena si pengusaha sudah tidak fokus lagi pada tujuan utamanya. Jadi dia fokus kepada aliran perputaran perekonomian seperti memperbanyak investor dan lain-lain, sehingga mengesampingkan tujuan utamanya. Nah, selanjutnya ada strategi ekspansi. Strategi ekspansi pada prinsipnya strategi ini menekankan pada penambahan atau perusahaan produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan lainnya sehingga aktivitas perusahaan meningkat. Tetapi selain keuntungan yang ingin diraih lebih besar, strategi ini juga mengandung risiko kegagalan yang tidak kecil. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika risiko yang diambil itu besar, maka para pengusaha akan mendapatkan risiko yang besar pula dan sebaliknya. Nah, pada strategi ekspansi, di sini perusahaan memperbanyak produktivitasnya. Dengan memperbanyak produktivitasnya, jika permintaan terus menaik, maka keuntungan yang didapat akan lebih banyak lagi. Namun beda lagi apabila permintaan menurun, maka kerugian yang didapat oleh perusahaan juga cukup besar. Selanjutnya di sini ada strategi penciutan. Strategi penciutan ini diambil perusahaan, langkah yang diambil perusahaan karena perusahaan sudah berada pada ujung tanduk, dalam arti diambang ketidakberhasilan. Nah, langkah apa yang diambil oleh perusahaan? Yaitu dengan mengurangi aset misalkan. Kenapa kok dikurangi? Agar mereka itu mendapat dana tunai untuk mempertahankan perusahaannya. Bisa jadi untuk sebagai modal awal lagi untuk membangun
perusahaan dari nol lagi. Nah, selain pengurangan aset, ada juga perusahaan yang mengambil tindakan pengurangan karyawan. Mengapa? Agar biaya atau tanggungan para perusahaan itu tidak banyak membayar gaji seperti itu. Nah, apabila kedua tindakan itu masih saja belum bisa menyelamatkan perusahaannya, pilihan terakhir pada perusahaan adalah menutup usahanya. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Putri Isma Astuti dengan NIM 401190153 akan melanjutkan presentasi dari teman saya untuk poin yang terakhir, yaitu mengenai dengan sebab yang meruntuhkan perencanaan strategis. Di sini yang dimaksud dengan strategis adalah sebuah perencanaan perang yang berkaitan dengan persaingan, perebutan sumber daya, pencarian tujuan, mendapatkan keuntungan, mempertahankan kontinuitas usaha. Perencanaan strategis merupakan perencanaan yang paling penting di mana manajer mengarahkan detail operasi dari operasi setelah menentukan tujuan dasar dan bagaimana cara mencapainya. Kemudian perencanaan strategis telah menjadi kebutuhan yang tak dapat dipisahkan dalam pengelolaan manajemen. Adapun contoh kecurangan dalam strategis misalnya banyak terjadi di masyarakat seperti pemalsuan air mineral, penggunaan bahan pengawet, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa hal yang bisa menghancurkan perencanaan strategis, antara lain tingkat kecerdasan dan pengetahuan masyarakat meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Berkembangnya jumlah pihak independen, banyaknya panduan yang mendidik lewat media sosial, contohnya seperti itu. Mungkin materi yang dapat kita sampaikan dari kelompok 4 cukup sekian, dan bila ada salah kata, kekurangannya materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bila teman-teman ingin bertanya atau ingin kurang paham dengan materi ataupun ada pertanyaan, mari kita diskusikan pada kolom komentar di e-learning atau di grup WhatsApp. Sekian dan terima kasih dari kelompok 4 kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.